sepeda. Jadi Kai, ini kebetulan waktu kita tinggal 3 menit lagi, luar biasa nggak terasa, tapi udah mau habis waktunya. Tadi Kai kan cerita syair-syair nih terakhir. Bagaimana tentang pendidikan seni di sekolah masa Kai belajar dulu? SMP, oh ada Ustaz, bukan saja seni sastra saja. Saya waktu di Taman Dewasa itu saya juga diajar dengan tembang Jawa, padahal saya orang Madura. Jadi pelajaran-pelajaran seni, kemudian gamelan, yang zaman SD saya tidak pernah ketemu, itu tidak diberi pelajaran di Taman Dewasa. Tapi kalau tinggal di PGAP, beda lagi. Jadi banyak peluang-peluang, bahkan perkumpulan-perkumpulan semacam itu di luar ada. Nah ini sebenarnya anak-anak itu diberikan kebebasan untuk datang. Saya ketika menjadi orang tua, setiap hari Minggu itu orang 4 orang, saya bawa ke museum-museum. Bukan ke tempat hiburan, bukan, tempat museum. Saya ceritakan ini satu-satu. Bahkan ketika saya masih punya anak yang pertama, Fitri itu, ada pembukaan Asian Game Asian itu, pertandingan sepak bola. Anak saya baru umur 8 bulan, saya bawa ke stadion. Saya hanya ingin memberikan nuansa isyarat saja begitu. Dan ke museum-museum, semua museum di Jakarta ini sudah dilewatin bersama. Udah didatangi ya. Tapi memang apa yang diterima anak-anak masa kecil itu luar biasa, itu menjadi ingatan yang kuat, dan itu menjadi basic ilmu mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka, dan dasar kegembiraan mereka masa kecil, dan itulah nanti mewarnai kehidupannya seperti yang kita ceritakan masa lalu tentang Kai Dubes. Baiklah Kai Dubes, waktu kita sudah sampai 1 jam, pas menurut jam yang saya ada di sini. Masa kita berdialog sudah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin nanti minggu berikutnya kita masuk tentang bagaimana Kai berorganisasi, dan 2 minggu yang akan datang. Satu lagi, bagaimana petualangannya. Mungkin Kai mau, sebelum kita menyapa tamu-tamu kita, ada mau yang disampaikan pernyataan-pernyataan sedikit sebagai closing-nya, Kai? Ya, dari pendidikan. Jadi saya ingin begini, bagaimana anak-anak pada zaman kapanpun itu harus diisi dengan idealisme yang tinggi. Jangan cerita-cerita yang kira-kira tidak punya idealisme. Pengalaman saya begini Ustaz, ketika saya masih di desa, mau tidur itu, apakah siang atau malam itu, orang tua itu yang cerita kepada saya itu tentang Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia, supaya Indonesia merdeka itu. Sampai saya juga baru belakangan saya tahu bahwa saya dibohongin. Orang tua saya itu mengatakan, Bung Karno sama Cokroaminoto itu pernah berpidato di kebun saya di belakang ini. Itu pemimpin Indonesia. Kamu harus kejar seperti itu. Begitu. Oleh karena itu mengapa saya ketika umur 52 ada Bung Karno datang ke Probolinggo, saya minta diantar supaya ketemu Bung Karno. Paling tidak saya ingin mendengar pidatonya. Jadi artinya anak-anak harus diperkenalkan dengan idealisme sehingga ketika dia menanjak remaja dewasa itu akan terngiang-ngiang terus itu. Luar biasa. Jangan diberi putar kaset dangdut. Ya, kaset dangdut boleh juga lah Kai, tapi jangan lupa Ustadz, idealisme. Ini Ustadz, tamu saya datang nih satu ini. Ya. Adinda Zainud Tauhid Zadi ini ada di sini. Dan tadi sudah saya lapor ke Pak Ustadz, beliau akan hadir. Mungkin ini sudah hadir mendengar obrolan kita. Ya. Tetapi mungkin tidak nampak. Sekarang tahu kalau tinggal 15 menit, beliau ini nampak ini sekarang. Jadi terima kasih Mas Zainud. Ya terima kasih, dan silakan Pak Moderator, barangkali Pak Mas Zainud Tauhid Zadi ini bisa bercerita pengalaman beliau sebagai anak-anak atau
ketika bergaul bersama kita. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, kita kepingin komentar-komentar dari sahabat-sahabat dekat, saudara-saudaranya Kai Dubes Tosari ini, bagaimana masa lalunya yang diketahui, mungkin diketahui sendiri, mungkin diketahui dari cerita-cerita orang tua atau orang lain. Silakan, kira-kira 3, 4, 5 menit, kalau bisa diselesaikan, atau kalau masih kurang bolehlah sampai 7 menit, karena kita akan mengundang tamu yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa bergabung di forum yang sangat luar biasa untuk memberikan satu kesaksian, satu pengalaman, kedekatan, dan juga semacam pengalaman pribadi maupun pengalaman organisasi selama saya mengenal Pak Tosari. Ya, Pak Tosari Wijaya ini yang saya biasa menyebutnya dengan Mas Tosari, meskipun usianya lebih dewasa, lebih rentang waktunya lebih panjang, lebih sepuh dari saya, tapi saya biasa menyebut beliau dengan Mas Tosari karena sama-sama di satu organisasi yang namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi saya mengenal beliau, Mas Tosari ini saat beliau berkunjung ke Jepara, memberikan ceramah umum pada acara peringatan Harlah IPNU yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang IPNU Kabupaten Jepara sekitar tahun 80-an. Ya, saat itu saya masih sekolah di SMA, Mas Tosari. Ya, dan saya juga sebagai anggota ranting IPNU di Kota Jepara. Saat itu Pak Tosari atau Mas Tosari ditemani oleh Mas Asin Jaidi. Mas Asin Jaidi adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU saat itu. Beliau sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan beliau diberikan kelapangan di makbarahnya. Lazimnya orang daerah, tentu saya sangat bangga ya bisa bertemu langsung dengan tokoh idola, tokoh nasional, yang tokoh tersebut ya Pak Tosari ini sering diceritakan pada saat kita ini mendapatkan pelatihan-pelatihan perkaderan di IPNU. Jadi di IPNU itu ada materi namanya keibnuan. Nah, di situ diceritakan tentang tokoh-tokoh mantan-mantan ketua umum IPNU. Nah, di situ salah satunya Pak Tosari disebutkan. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya bisa langsung ketemu langsung kepada beliau. Jadi ada kebanggaan menurut saya ya. Jadi ini merupakan peristiwa yang menurut saya sangat saya ingat betul. Ya, kesan pertama saya ketika saya mendengarkan ceramah beliau sangat luar biasa. Ya, luar biasanya di mana? Karena beliau dalam ceramahnya banyak menggunakan istilah-istilah populer. Nah, jadi anak-anak daerah itu kalau ada penceramah dengan menggunakan istilah-istilah populer itu dianggap luar biasa. Dan itulah ukuran sebuah ceramah itu dinilai ilmiah atau tidak. Begitu ya. Jadi semakin banyak istilah populernya, semakin dianggap ceramah itu ilmiah, meskipun kadang-kadang kita tidak paham. Namanya orang daerah begitu ya. Saya masih ingat betul ya inti ceramah beliau. Mungkin Mas Tosari masih ingat. Beliau menceritakan tentang kehebatan otak manusia. Ya, otak manusia itu di dalamnya ada jutaan sel saraf neutron. Nah, yang mampu merekam dan menyimpan memori, ya, jutaan memori. Padahal saat itu kita belum mengenal teknologi informatika ya, seperti yang sekarang berkembang ya. Jadi beliau sudah bisa menggambarkan satu ketika nanti ada semacam alat yang bisa fungsinya menggantikan otak manusia, menyimpan berjuta-juta memori begitu. Nah, itu adalah fase awal ketika saya ketemu sama beliau, sehingga ada perasaan inspirasi yang terus tumbuh, ada gairah berorganisasi ketika perjumpaan dengan para tokoh-tokoh nasional itu, termasuk dengan Pak Tosari. Makanya selepas saya tamat SMA, itu tahun 82, ya saya bertekad untuk hijrah ke Jakarta. Nah, alhamdulillah di Jakarta itulah saya bisa
terbuka ruang untuk bersilaturahmi, ya, kemudian banyak mendapatkan informasi, pengalaman-pengalaman dari Pak Tosari, apalagi setelah saya terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, ya, dari tahun 88 sampai tahun 92. Saya ini terpilih menjadi Ketua Umum IPNU menggantikan Pak Hasim Zaidi, dan Pak Hasim Zaidi menggantikan Pak Tosari Wijaya, begitu. Itu selama 2 periode. Nah, posisi Pak Tosari atau Mas Tosari sebagai Dewan Pembina IPNU menjadikan beliau sebagai tempat bertanya, tempat konsultasi, dan juga tempat diskusi tentang berbagai permasalahan organisasi. Nah, Mas Tosari ini orangnya ngemong, ya, enak diajak diskusi, dan tempat curhat yang nyaman. Nah, mungkin karena pengalaman beliau sebagai aktivis organisasi yang jam terbangnya cukup tinggi, sehingga beliau punya pikiran-pikiran yang terbuka dan solutif. Pernah satu ketika, ini pengalaman pribadi saya dengan beliau, mungkin Mas Tosari masih ingat, saya menghadapi satu masalah yang saya anggap ini masalah cukup besar, karena menyangkut masa depan saya. Jadi ceritanya, saya terancam kena DO, karena sudah melewati batas waktu penulisan skripsi di YIN Syarif Hidayatullah yang sekarang namanya UIN. Saya datang kepada beliau, saya menceritakan, nah beliau mencarikan jalan keluar untuk saya. Apa jalan keluarnya? Beliau memberi surat tugas kepada saya untuk mengadakan, melakukan pelatihan di luar kota, yang waktunya itu selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu diperkirakan selama saya meninggalkan tugas kuliah saya itu. Ya. Alhamdulillah dengan surat beliau itu, ya, atas nama Laknasdam NU, ya, surat tugas yang beliau keluarkan itu menyelamatkan saya dari kuliah saya. Jadi nggak bohong ternyata, ya? Hah? Nggak bohong ya? Oh, nggak bohong. Ya. Dia cuma buat surat aja kok. Iya, jadi nggak bohong. Cuma menceritakan bahwa saya seringkali tugas ke daerah begitu ya. Dan iya, bukan hanya menyelamatkan, tapi sakti. Nah, saktinya di mana? Jadi di samping saya diampuni untuk bisa melanjutkan penulisan skripsi saya, itu dosennya tiba-tiba baik sekali sama saya. Luar biasa baiknya, care betul sama saya. Usul ternyata pernah menjadi kader beliau begitu. Iya, jadi ada ilmu psikologi, teknik memindahkan pengaruh orang menjadi pengaruh kita. Jadi Bapak dianggap Pak Tosari, jadi beliau jadi segan ke Pak Tosari, mengalahkan segannya kepada Bapak. Luar biasa. Pak, 1 menit lagi kita mengundang tamu yang lain. Silakan. Baik. Ya terakhir, alhamdulillah itu masa ketika saya menjadi Ketua Umum IPNU, kemudian yang terakhir adalah pengalaman saya di politik. Ya, di politik setelah saya selepas dari Ketua Umum IPNU, saya ingin punya pengalaman di bidang politik. Nah, pilihannya hanya 2, di Golkar atau di P3. Nah, tapi karena saya punya kedekatan DNA dengan Pak Tosari, saya pilih di P3. Dan alhamdulillah di P3 itu saya mendapatkan satu tempat yang cukup lumayan, kemudian dapat promosi politik yang bagus, ya. Ini mungkin barangkali pengaruh Pak Tosari sebagai sekjen pada saat itu, ya. Dan alhamdulillah tahun 97 saya sudah terpilih menjadi anggota DPR. Pada saat itu usia saya 34 tahun. Nah, cepat. Iya, masih muda tapi mungkin ya dianggap Pak Tosari ya sebagai kadernya. Nah, diharapkan bisa terus melanjutkan karir politiknya. Dan alhamdulillah setelah saat itu saya berturut-turut menjadi anggota DPR. Sampai tahun 2019. Dan habis itu merembet lagi kemana-mana ya. 99-2004 saya tidak terpilih. Jadi kalau dihitung hampir 17 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Ya, alhamdulillah. Ini berkat bimbingan beliau. Ini berkat didikan beliau.
orang baik seperti ini biasanya dia udah lupa apa kebaikannya, tapi orang masih ingat. Kalau diingatkan dia baru oh iya katanya. Iya betul betul. Saya mengingat, makanya kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, ya, kebahagiaan dan mudah-mudahan terus bisa bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Inilah tokoh kita ya yang kita sedang perbincangkan bagaimana beliau berbuat sesuatu, memotivasi orang, menginspirasi orang, menolong orang, tapi beliau sendiri melupakan kebaikannya itu sehingga alhamdulillah membuat usia beliau berkah sampai umur 80 tahun. Amin, amin. Terima kasih Pak. Pak Tosari, mungkin ada yang lain mau diundang? Atau Pak Tosari mau kasih komentar sedikit tentang respon barusan? Saya memang sedikit ya. Kalau apa yang diceritakan tentang apa yang saya lakukan terhadap Mas Zainur Tauhid ini, betul-betul sudah lupa. Karena kan selalu ingat, apa yang kau berikan pada orang lain, jangan kau ingat. Itu kan luar biasa. Guru mengatakan begitu. Tetapi yang saya ingat dari Mas Zainur itu, ketika saya ke Jepara yang dia ceritakan itu, saya dapat palu pimpinan rapat. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya pelihara itu palu, masih ada. Saya pegang palu. Sebagai kenangan waktu itu ya. Oh ya, waktu saya datang ke Jepara itu dapat palu. Jadi rupanya Mas Tauhid ini meminta saya untuk jadi pemimpin terus. Iya. Pegang. Ya, itulah perjalanan persahabatan, Ustadz. Iya. Kami tidak pernah berpikir untung rugi, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain kita berikan, dan sesudah itu lupa. Nah, iya. Dan mudah-mudahan doa itu saja yang kita harapkan supaya kita bisa tetap bersama-sama. Inilah dia keteladanan yang kita sampaikan itu. Mudah-mudahan anak generasi muda sekarang ini bisa mengikuti keteladanan ini karena setiap kebaikan Allah lah yang membalas kebaikannya. Walaupun kita lupa, tapi Allah tidak melupakan kita. Gitu Kai Dubes ya. Baik, mungkin ada yang mau diundang yang lain Kai. Nah ini. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kiai Sriwijaya, juga ada senior saya satu lagi Mas Zainur Tauhid. Alhamdulillah dua tokoh IGNU pada hari ini bisa ketemu, saya juga demikian. Kebetulan saya dari Aceh dulu, ketua PW IGNU Aceh. Juga Mas Zainur Tauhid dulu di PP IGNU sering ke Aceh. Juga Pak Zainur Tauhid juga sering ke Aceh dulu. Alhamdulillah. Saya tertarik Pak Kiai. Selama ini ada sejarah tentang kita pelajari terus sejarah Pak Kiai waktu memimpin IGNU. Waktu itu nggak salah sekitar tahun 1977 sampai 1981. Itu mungkin ada sejarah sedikit kami dari yang junior Pak Kiai tentang tarik menarik waktu zaman Orde Baru antara OSIS dan pelajar Pak Kiai. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Kiai. Ya silakan. Ya, sebenarnya kita masih bicara tentang pendidikan, tentang organisasi nanti, tapi nggak apa-apa lah sedikit nanti lanjutannya kita bicarakan di berikutnya. Jadi waktu saya menjadi ketua umum IGNU itu Menteri Pemudanya sekarang sudah baru saja almarhum Pak Abdul Ghafur. Jadi ketika saya jadi ketua umum IGNU, setiap aktivitas yang akan diselenggarakan itu tidak boleh. Kecuali kata pelajar di IGNU itu ganti. Karena apa? Karena pelajar itu hanya cukup untuk di OSIS. Ini kebijakan Orde Baru. Nah, sementara di OSIS itu yang sibuk gurunya, bukan anak-anaknya begitu. Nah, oleh karena itu saya tetap mempertahankan IGNU itu harus ada. Nah, lalu saya seperti yang pernah di settingnya sama dijelaskan oleh Mas Zainur Tauhid itu. Saya bilang kepada Pak Menteri Ghafur, oke,
berikan rekomendasi saya untuk berkongres di Cirebon. Waktu itu Aksen yang bakal mengganti di Cirebon untuk diganti pelajar. Nah, lalu saya tanda tangani, saya berikan. Sore diberikan, kemudian polisi keluarkan izin, kemudian dibukalah itu. Tapi setelah sampai di Kongres IPNU di Cirebon, saya serahkan kepada semua peserta kongres. Jadi peserta kongres jangan tunduk kepada saya. Kalau peserta kongres itu tunduk kepada saya, ya mesti ikut yang saya tanda tangani. Kalau tidak tunduk kepada saya, ya terserah. Mau tetap IPNU, mau mengganti-ganti remaja. Karena ikatan remaja NU dimintanya. Jadi saya memprovokasi peserta kongres. Lalu dibuatlah pemandangan umum, kemudian semua tidak setuju untuk dirubah dari ikatan pelajar menjadi ikatan remaja. Nah, maunya tetap ikatan. Nah, karena ini permintaan peserta kongres, maka saya akan taat kepada peserta kongres. Ini yang namanya demokrasi. Nah, akhirnya begitu kongres memutuskan bahwa IPNU tidak jadi digantikan remaja, tapi menjadikan pelajar. Ketika saya lapor kepada Pak Menteri, saya tidak mampu menguasai peserta kongres karena mereka tetap ingin menggantikan pelajar. Akhirnya menterinya ya tunduk juga kepada saya, mengikuti tetap ikatan pelajar Nahdlatul Ulama, tidak ikatan remaja Nahdlatul Ulama. Jadi IPNU mau dirubah menjadi IRNU karena sudah ada. Jadi sebenarnya pertama harus ada keberanian untuk berbeda. Yang kedua, tidak merugikan siapa-siapa kecuali kepentingan politik kelompok. Karena ada kepentingan kelompok bagaimana mengendalikan pemuda, remaja dan semua. Dan ternyata juga mereka menerima dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap IPNU. Nah, itu zamannya yang menggantikan saya itu Aksen Zaidi menjadi ketua umum. Waktu itu dia menjadi sekretaris umum. Jadi saya berdua dengan dia yang berhadapan dengan Pak Menteri itu. Itu Pak Tengku. Jadi yang penting semangatnya itu kita tidak ingin memecah belah dan tidak ingin memberikan hambatan atau halangan-halangan apapun kepada anak-anak muda yang memang punya kreativitas untuk kepentingan umat, kepentingan negara, kepentingan bangsa. Itu harus menjadi kata kunci kita. Ya, insya Allah begitu. Ya, ini dan seterusnya. Ya, terima kasih. Jadi sebentar. Jadi kita sebenarnya ini lagi membicarakan tentang pendidikan masa remaja, dan tapi kita kayaknya udah nggak sabar ini udah masuk ke berikutnya cerita tentang organisasi karena memang lebih seru ceritanya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai sekarang. Tapi nanti pertemuan berikutnya akan lebih seru lagi karena kita bicara tentang aktivitas organisasi dan kegiatan di sini selalu terkait dengan kegiatan kemasyarakatan dan politik bangsa. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ada tamu lain Pak Kai yang mau masih komentar atau ya. Pak Zamri? Ada lagi barangkali. Risma Pak, mau ada komen ya, dari Pak. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini kesempatan luar biasa bisa ngopi bareng Kai di sini. Terkait tadi masalah komentar sedikitnya sama dengan yang dirasakan oleh Pak Zainud Tauhid bahwa Bapak Tosari adalah kalau saya bilang bank solusi gitu, jadi solutif. Kalau ketemu terus sharing pasti pulangnya itu membawa banyak ilmu dan solusi-solusi yang sifatnya panjang. Mohon maaf Pak Kia, karena si Dino hujan Peter Pak Kia mundur Pak Kia dulu. Oke, langsung lanjut. Ada hambatan? Lanjut ya Pak ya? Ya. Ya lanjut, silakan. Ya, saya mau bertanya Pak, dengar cerita Kai tadi mengenai pendidikan, yang saya terpikir seperti ini, zaman sekarang itu kan banyak
ilmu-ilmu yang bisa diserap dari media sosial misalnya, kemudian dari buku terkait pendidikan karakter, terkait parenting. Bagaimana ya Kai, zaman dulu kan belum ada informasi-informasi yang bisa diakses dengan mudah seperti sekarang. Jadi pelajaran apa yang bisa diberikan kayak seperti zaman dulu itu. Jadi maksudnya kok bisa ya orang tua zaman dulu mendidik anak-anak dengan karakter yang baik, sementara informasinya tuh belum sehebat hari ini. Kai tipsnya seperti apa? Kemudian Kai ada masukan nggak untuk kami para pendidik, apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak didik agar memiliki karakter yang baik dan kuat seperti pengalaman Kai Tosari sendiri. Terima kasih, Kai. Ya. Silakan Kai, Ya. ini ngasih pelajaran lagi nih. Itu memerlukan satu episode sendiri itu. Ya, Sedikit. jadi kalau ukuran saya gitu, saya tidak pernah berpikir menjadi anggota DPR, sama sekali tidak. Dan juga tidak pernah berpikir menjadi duta besar. Dan juga tidak pernah berpikir menjadi menteri. Tapi yang saya pikirkan, ilmu apa yang bisa saya dapat dari siapapun, apapun. Jadi ibaratnya keranjang, saya hanya punya keranjang yang isinya kosong. Tapi kalau ada barang yang ada tercecer di luar, yang orang tahu tidak suka, saya ambil itu, saya taruh di keranjang. Dan saya pelajari itu. Seperti tadi, ketika ada tawaran untuk berlangganan majalah Window on the Watch, itu ditawarkan itu ke semua anak-anak. Yang berlangganan cuma 3. Nah itu kan sebenarnya saya kayak barang diketemukan di pinggir jalan, kemudian masukkan di keranjang. Itu yang saya pelajari, yang saya dapat. Dan cari manfaatnya, cari hikmahnya. Dan bukan saja yang tertulis, yang tidak tertulis pun, seperti umpamanya orang tua saya ketika membisikkan bahwa Soekarno itu adalah pemimpin Indonesia yang akan membuat negara merdeka. Itu kan tadinya saya juga berpikir benar gitu. Walaupun ada bohongnya. Tetapi kebohongan itu ternyata yang menjadi isi saya untuk terus belajar bagaimana Soekarno menjadi pemimpin. Bagaimana cara mulainya? Nah, di sini kadang-kadang mungkin banyak yang putus. Ketika saya mendapatkan emosi sesuatu dan harus saya kejar, saya cari caranya. Bagaimana saya belajar mengetik, bagaimana saya belajar membuat surat undangan, bagaimana saya belajar untuk pidato memimpin rapat. Itu zaman anak-anak itu saya terima itu dari Pak Samsudin itu. Jadi tidak pernah. Kalau saya bisa memimpin rapat, saya bisa pidato di sebuah forum, saya tidak terpikir bahwa ini nanti saya bisa jadi pemimpin. Jadi kita tidak melampaui kondisi belajar apa yang ada di hadapan. Jadi jangan pilih-pilih karena bagaimana ini sekarang ini banyak informasi, tapi hasilnya tidak seperti yang didapatkan Kai zaman dulu yang masih kurang informasinya. Ini bagaimana ini pandangan Kai ini? Iya. Jadi begini, kadang-kadang begini Ustadz. Jika kita menghadapi sesuatu, kita sudah berhitung hasil. Jangan kita berhitung hasil. Pamannya begini, saya mau masuk organisasi ini supaya jadi menteri. Gitu. Itu karena menghitung hasil dulu. Belum berbuat apa-apa di tempat itu. Dia sudah menghitung hasilnya apa. Dan itu berarti mendahului Tuhan. Itu. Nggak boleh. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita hadapi, manfaatkan itu. Dan nanti Tuhan yang akan memberikan jalan. Gitu ya. Jadi tapi ada orang kan bercita-cita, justru cita-cita itulah yang mendorong dia untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Misalnya Kai tadi kan didorong jadi pemimpin seperti Soekarno, karena
pemimpin seperti Soekarno, makanya kerjanya keras dan sungguh-sungguh. Apa ini barangkali yang membuat seseorang sukses itu? Ya, itu begini. Cita-cita yang digantung itu harus didahului, diikuti dengan aktivitas-aktivitas, ikhtiar-ikhtiar, bukan hanya satu. Jadi, jadilah seorang pengusaha seperti Cina jadi pengusaha. Mengapa? Cina sebagai pengusaha itu yang pertama kali, dia berbagai macam usaha. Mulai dari cara membuat cendol dijual, kemudian dia membuat tahu dijual. Saya tanya kepada Cina, kenapa kau buat begitu? Kalau yang satu rugi, yang satu untung. Jadi cita-citanya yang digantung itu bukan hanya satu. Jadi harus banyak yang kita pikirkan oleh karena itu ikhtiar-ikhtiarnya juga harus punya cita-cita 5, masa satu nggak dapat gitu. Makanya seperti orang mengatakan seperti nelayan lah ya, kalau mau mancing itu diseraknya mancingnya 5, mungkin 2 yang dapat gitu. Menggantungkan semua, ya. Banyak. Betul. Jadi jangan kecil, cita-citanya jangan kecil, karena kalau kecil tidak dapat habis. Cita-citanya harus besar. Kalau besar paling tidak yang kecil dapat. Dapat. Memang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit katanya ya. Walaupun nggak dapat mungkin setengahnya. Jadi barangkali kesimpulannya gini Kai. Zaman kapanpun yang kita lalui, kalau kita memang mau mendapatkan sesuatu, orang yang sungguh-sungguh itulah yang bakal mencapai hasil yang besar. Nah, kuncinya di kesungguhan dan keseriusan barangkali. Kemauan dan kesungguhan. Mungkin di zaman apapun orang itu, fasilitas apapun yang dimilikinya, kalau dia punya kemauan dan kesungguhan, insya Allah dia akan jadi. Begitu barangkali kayak. Ya, tentu jangan lupa kita sebagai umat Islam ya tetap berdoa, itu pasti ada. Berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih Kai. Mungkin ada yang lain kita, walaupun waktu kita sudah habis, nggak apa-apa, ini forum silaturahim aja. Ya, sama saya ingin mengundang Pak Hasan Aminuddin kalau ada barangkali. Kayaknya sudah, kalau tidak ada, mungkin kalau ada yang lain, monggo silakan. Ada yang lain mau kasih komentar? Ya. Maaf, satu Ustaz, pertanyaan. izin. Pak. Ini kayaknya masih yang tadi lanjut. Ya, apa yang mau ditanyakan lagi? Untuk tenaga pendidik zaman sekarang, apa yang harus diberikan kepada anak-anak didik generasi milenial, Pak? Ini kayaknya belum terjawab, Pak. Apa tip dari Bapak ini untuk mengajarkan milenial ini? Beda milenial yang zaman dulu. Biar Bu Guru punya pegangan. Sebenarnya begini, zaman itu pada dasarnya sama. Dulu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu sama. Cuma perbedaannya, nah itu yang menjadi berbeda cara mengatasinya. Ada perbedaan-perbedaan dari dulu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Ada perbedaan-perbedaan. Perbedaannya itu yang berbeda cara menghadapinya. Tidak harus sama. Pada zaman saya dulu tidak akan sama cara menghadapinya seperti zaman sekarang. Kreativitas terhadap menghadapi situasi yang ada di depan kita. Jadi kalau kita tumpul dari kreativitas itu, berarti kita tidak mampu menghadapi tantangan. Oleh karena itu, yang tadi juga saya diingatkan oleh Mas Zainud, harus banyak-banyak di otak kita itu kreasi-kreasi yang harus diingat. Jadi otak kita harus diisi sebanyak-banyaknya. Jadi ibaratnya kalau kita mau pergi bekerja, di kantong itu ada berpuluh-puluh pulpen. Dan itu mana yang akan kita kerjakan, warna merah, warna hijau, warna itu baru kita ambil. Tapi jangan pergi kemana-mana warnanya hanya hitam satu. Kita dibutuhkan warna merah, kita tidak butuh. Artinya apa? Seorang pendidik harus lebih banyak membaca, mendengar, melihat. Itu harus dilakukan. Jangan
Jadi, saya orang Islam, saya tidak perlu belajar tentang kelakuan yang non-Islam. Harus dipelajari. Oleh karena itu, ya, sebenarnya kita bersyukur hidup di Indonesia. Jadi kita multi etnik, multi agama, multi suku, dan semuanya itu sebenarnya keuntungan bagi orang pendidik. Karena kita harus belajar juga kepada semuanya. Dan itu yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik. Ya. Begitu, Ustaz. Itu mungkin begitu, sesuai Risma. dengan hadis Nabi itu ya. Didilah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zaman dulu dengan segala kondisinya, fasilitas kurang dan sebagainya, ya seperti kayak Dubes cerita tadi lah. Tapi zaman sekarang yang dengan cukup fasilitasnya, sarana informasi cukup, dan kita berada di 4.0, maka hadapilah anak sesuai dengan 4.0-nya. Anak sekarang paling tidak 3 jam di atas HP. Kemudian mereka terikut dalam suasana lifestyle, hidup di kafe dan sebagainya. Dan mereka lebih smart. Cuma penilaian sopan santun menurut ukuran anak sekarang beda dengan orang dulu. Kalau Kai dulu sopan santunnya tidak berani melampaui guru, kalau naik sepeda harus turun. Kalau anak sekarang enggak peduli dia masalah itu. Sopan santun untuk ukuran sekarang mungkin beda. Yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Janganlah zaman dulu dipakai dengan zaman sekarang, tapi nilai dasarnya barangkali harus sama. Itu Kai ya. Boleh nggak sedikit saya mau tanya? Ya, silakan. Saya sama Mas Tosari ini. Ini sangat concern sekali di bidang pendidikan ya. Dia juga seorang pengajar gitu. Nah, latar belakang Mas Tos ini kan pernah kuliah di IAIN itu ya, selesai di IAIN Sunan Ampel ya. Itu ngambil jurusan apa? Apa tarbiyah atau apa itu? Iya, Kai. Ya, betul. Saya di Fakultas Tarbiyah. Betul berarti. Dinda, saya Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi S2 saya itu tentang SDM, sumber daya hukum, sumber daya manusia. Saya belajar di Filipina itu. Tapi banyak sekolah-sekolah yang saya ikuti. Saya belajar tentang security ke Pentagon di Hawaii. Jadi semua yang saya lihat, yang saya ingin tahu, saya ikuti, saya kejar. Tapi itu ibaratnya saya punya pulpen banyak. Iya. Ketika saya perlu menghadapi ini, pulpen ini yang saya buka. Sudah itu saya taruh lagi. Menghadapi yang lainnya. Jadi seorang pendidik itu harus punya pulpen yang cukup. Artinya banyak peluang-peluang di tempatnya Marsbah di dekat Kulon. Saya belajar tentang etika dan budaya politik. Itu saya belajar kepada orang Jerman. Berada di Marsbah di dekat Kulon. Jadi saya menjadi anggota DPR itu 25 tahun, Ustaz. Dari umur 38 sampai 2009 kemarin. Ya. Itu pun karena saya nolak untuk dicalonkan lagi. Kenapa? Karena saya punya pulpen banyak. Saya berhenti sekarang pensiun. Saya katakan sekarang saya pensiun. Natural, saya tidak akan pernah berhenti sampai akhir hayat. Kenapa? Pada masa pensiun saya masih punya pulpen banyak. Tetap melihat, mendengar, berdialog itu akan makin mampu kita menghadapi dunia. Nah, yang kedua, karena kita berbicara dengan dunia, minimal kita harus punya 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Baru dunia di tangan kita. Karena kalau kita datang di PBB, itu hanya ada 3 kelompok, Ustaz. Kelompok yang berbahasa Prancis, kelompok yang berbahasa Inggris, kelompok yang berbahasa Arab. Oke. Ya, syukur salah satu saja dari 3 itu kita miliki. Nah, dunia kita pegang.
Baik, Kai. Tetapi Waktu karena kita saya sudah udah tua, walaupun baru umur 80, baru umur 80. Jadi kita tetap harus semangat dengan kemampuan-kemampuan yang ada, harus kita bangun. Saya kira begitu. Terima Mas kasih. David. Baik, Kai. Jadi jam kita sudah mencapai 1 jam 40 menit. Barangkali kita 5 menit lagi ya, Kak ya. Luar biasa. Kita memang nggak kering-kering ini kalau kita gali terus. Ya, tapi waktu kita terbatas. Untuk kali ini kita sampai 5 menit lagi, Kak ya. Masih banyak juga yang ngantri kepingin ngasih komentar. Mungkin ada satu lagi. Sebentar ya. Apalagi kayak jadi diplomat. Ketika jadi diplomat itu dia mewakili seluruh kepentingan negara. Ketika bicara ekonomi harus tahu ekonomi, bicara politik harus tahu politik. Ketika bicara sosial budaya harus tahu sosial budaya. Jadi polpen seorang diplomat itu mencakup ipolek sosbud hankam, luar biasa. Karena itu Pak Kai Tosari ketika jadi diplomat banyak pulpen yang dipakainya ganti-ganti. Kai, barangkali tinggal terakhir satu lagi tamu ada yang mau diundang. Setelah itu mungkin Kai bisa ngasih closing statement terakhir sekarang. Mohon izin Ustadz. Ya, siapa? Ya, siapa? Itu ada adik angkat Pak Kai Dubes, Pak Muhammad Zubair dari Keraksan. Mungkin Muhammad Zubair ya? Ya. Oh iya. Konteks Keraksan ya sangat cocok sekali. Oh iya, silakan. Nah, silakan Pak Muhammad Zubair, silakan. Mas Zubair. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zainul Tahid, terutama Mas Tosari dan keluarga. Saya mewakili keluarga di Keraksan ini yang ada di Jakarta. Ketika di SMA itu 2 tahun, kelas 2 dan kelas 3 setelah itu ke Jember. Saya banyak belajar dari semangatnya Mas Tosari ini. Waktu masih remaja, saya masih SMP itu dia sudah di IPNU, di ketua IPNU di PP IPNU, setelah itu Sekjen Ansor. Banyak membuka ruang kepada keluarga yang adik-adik sekarang, termasuk salah satunya Hasan Aminuddin yang jadi bupati, terus Faisal Reza sekarang ketua komisi 6 dari PKB. Itu semangatnya belajar dari Mas Tosari bagaimana belajar dari IPNU, dari GP Ansor, terus ke PBNO, termasuk di Lakpesdam, terus di P3. Nah, warna-warna seperti itulah yang mewarnai kami di keluarga di Keraksan dan sekarang banyak keluarga kami di Jakarta itu belajarnya salah satunya ke Mas Tosari. Jadi perjalanan sampai terakhir ke Dubes itu kebanggaan bagi kami pada keluarga bagaimana semangat untuk eksis di Jakarta dan bagaimana juga khidmat untuk kepentingan NU, karena kami ini keluarga besar NU. Ayah kami orang tuanya Pak Tosari yang di belakang fotonya itu ketua NU cabang Keraksan, sampai meninggal pun dipanggil Pak Cabang gitu. Nah ini semangat untuk membawa organisasi NU di keluarga sampai sekarang pun seperti itu. Jadi saya terima kasih ke Mas Tosari sudah banyak mendidik kami dan adik-adik, memberikan warna-warna bagaimana meniti di organisasi. Keluarga kami ini macam-macam, salah satunya di organisasi dan juga di pendidikan, di pesantren juga banyak adik-adik kami. Salah satunya ponakan kami yang dulu pernah kuliah di Irak, sekarang punya pesantren, diambil mantu ke Badri Maju. Ya belajarnya ini semangatnya ya Mas Tosari yang membimbing semua adik-adik. Jadi kesinambungan sampai sekarang umur 80 itu berkeberkahan kepada adik-adik, ngebimbing supaya menjadi, kata Mas Tosari, yang namanya, saya sampai sekarang masih ingat, namanya hormat kepada orang tua itu nggak usah kirim uang. Yang penting mendoakan dan tidak menjadi pikiran orang tua itu udah bagus. Artinya memberikan cerita yang baik, bagaimana di Jakarta, di tempat yang lain kepada orang tua udah seneng orang tua, nggak usah kirim uang, katanya begitu. Itulah yang sampai sekarang saya ingat. Jadi namanya birrul waliden itu tidak harus ngasih duit, ngasih kirimin uang atau
berangkat kemana. Yang penting menceritakan yang baik-baik kepada orang tua itu salah satu prerogatif. Itu saja dari kami. Terima kasih Mas Tosari dari Jerman ini juga mengundang kami, jadi bisa kenalan seluruh dunia. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kai, mungkin mau kasih respon sedikit. Iya, jadi begini Ustadz. Ketika saya dipilih menjadi Sekjen P3, saya lihat pemimpin P3 itu tahun 94. Di P3 itu sekalinya orang tua-tua semua. Dan saya jadi Sekjen itu umur 24 kalau tidak salah. 34. Umur 44. Umur 44 saya jadi Sekjennya. Jadi tahun 94. Nah, pada saat itu saya kumpulkan sebanyak 12 orang. Nah, saya tidak tahu apa Mas Zainul Tauhid juga ada di 12 orang yang saya kumpulkan, termasuk Surya Dharma Ali, Lukman Hakim, Sandiri Swabuni, ada Irma Lena, ada kumpulan. Saya mengatakan begini Ustaz, saya sekarang jadi Sekjen, saya ada peluang untuk Anda mendapatkan jabatan. Kalau Anda bersedia, saya akan berikan jabatan, dan sesudah itu terserah kepada Anda. Anda mau jadi pemimpin besar, terserah kepada Anda. Jangan terserah kepada saya. Anda tidak mau jadi pemimpin, menjadi orang kecil, itu terserah kepada Anda. Dan Anda tidak boleh ikut saya terus-terusan. Jabatan saya berikan di partai, dan silakan kerjakan menjadi besar atau menjadi kecil. Karena setelah surat itu dikeluarkan, Anda semuanya pemimpin. Begitu. Nah, ada yang satu memberi komen begini. Kalau saya ini pemimpin, lalu Pak Tosari apa? Ya, saya biasa Tosari aja seperti Anda juga. Tidak. Ini Lukman Hakim dari Sukabumi, Mas Eno. Bisa ditanya. Dia terus dia mengatakan begini, masih ingat itu barangkali. Tidak. Mas Tosari itu bukan pemimpin, tapi ketua pemimpin. Jadi sudah ada pemimpin, saya dijadikan ketua pemimpin. Ini gaya Madura itu. Ini yang memberi ini orang Sunda ini Ustaz. Orang Sunda. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau dia kirim WA atau apa di Facebook, mesti nyampanya begini, bagaimana kabar ketua pemimpin? Nah, ini sebenarnya pembicaraan bercanda. Tapi nampaknya menjadi hampir semua yang ikut itu jadi pemimpin semua, Ustaz. Luar biasa. Banyak yang jadi menteri. Luar biasa. Ya, saya ikut. Karena yang memberi kalimat itu seorang yang besar. Ya, karena yang mengucapkan itu adalah orang besar, pemimpin besar, sehingga mereka tidak sembarangan menerimanya. Ini satu ungkapan kayak ultimatum juga sebenarnya, Kai. Kau saya jadikan pemimpin, terserah kau mau jadi pemimpin besar apa tidak. Itu barangkali perlu diabadikan kalimat itu, karena orang mendengar kalimat itu jadi lebih hati-hati, dan akhirnya membuat dia memang benar-benar jadi pemimpin. Dia tidak akan menyanyiakan amanah itu. Tapi ya, inilah kebesaran Kai. Kai tidak mengatakan aku pemimpin, tapi kau seorang pemimpin dan terserah kepada kau. Wah, itu pelajaran luar biasa. Saya pun tergugah ini mendengarnya. Dan akhirnya mungkin di antara yang 12 itu semuanya jadi pemimpin. Betul. Nanti semua yang akan datang mudah-mudahan mereka tampil bisa kasih komentar. Dari 12 itu kalau tidak salah 4 atau 5 itu jadi menteri. Wow. Itulah sebuah kata DPR semua jadi anggota DPR. Sebuah kata-kata yang tinggi maknanya, yang bisa diterjemahkan dengan benar oleh yang mendengarnya, hasilnya luar biasa. Ya, jadi begini. Kai ini sudah sedikit ya saya dengan tadi. Karena begini,
saya lihat gejala di kepemimpinan di negeri ini. Kalau saya punya peluang untuk menjadikan teman-teman, sahabat, saudara itu jadi pemimpin, tapi dia harus afiliasi kepada saya, itu yang saya tidak mau. Dia harus besar karena usaha dia, tapi kalau dia tidak bisa besar karena usaha dia juga. Jangan karena Tosari yang memberi peluang. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin itu menjadikan orang itu dididik, tapi untuk mengabdi kepada dia. Itu yang saya nggak mau. Luar biasa. Ya kadang-kadang memang begitu, Kai. Oleh karena orang itu ketika kepingin tetap besar dengan cara yang tidak etis, tapi dia kepingin menjadi raja dan semua orang harus menjadi anak buahnya. Tapi Kai sekarang membuat raja-raja dan Kai sendiri tidak mau jadi raja mereka. Biarlah kita semua menjadi raja-raja dan terserah kepada kita bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Itu luar biasa. Dan kita harus levelnya sama, Ustaz. Kita punya level yang sama. Jadi ketika saya pergi dengan seorang staf sebagai waktu saya jadi dubes, ketika tempat duduknya saya coba tukar, saya duduk di tempatnya yang ajudan saya duduk di tempat dubes. Ketika mau turun, ajudan saya yang dijemput. Dikira dubesnya itu, karena belum kenal. Saya turun belakangan. Kenapa? Saya tidak ingin menjadikan saya sebagai orang yang dibesarkan, itu yang saya tidak. Jadi kalau memang harus besar, besarlah karena saya. Karena dirinya sendiri. Jadi karena sifat-sifat seperti inilah makanya dulu kabar-kabarnya lahir, mana yang dikatakan pemimpin egaliter, mana yang dikatakan pemimpin otoriter. Jadi Kiai Dubes memilih yang egaliter, tapi orang ada yang memilih otoriter. Saya kira ini kesimpulan kita di dalam perbincangan ini luar biasa, dan nilai edukasinya, nilai motivasinya, nilai inspirasinya dapat dan luar biasa, mudah-mudahan menjadi edukasi kita. Mungkin Kai masih ada terakhir yang mau ditutup atau ada yang diundang lagi? Bagaimana? Ya, kita tutup saja ya. Kai. Saya menyampaikan terima kasih kepada yang hadir, Mas Zainal, kepada semua yang hadir. Kita kalau ada waktu kita jumpa lagi, kita bincang-bincang minum kopi 2 minggu yang akan datang. Nanti waktu tepatnya nanti akan saya. Ya, mungkin lebih diperluas kali ya. Saya mudah-mudahan ada kesempatan. Minimal 12 orang yang tadi menjadi kesaksian tadi itu perlu dipanggil itu. Iya, jadi begini, ini kita bagi episodenya dan kita bagi serinya. Setiap episode ada seri. Episode pertama dulu masa lahir dan masa kecil, itu ada 2 seri. Ya. Episode kedua ini sebenarnya masa remaja, pembentukan karakternya Kais Dubes ini. Ada 3 seri. Kegiatan organisasinya dan petualangannya. Nanti sebenarnya di episode ketiga ini yang seru, bagaimana beliau sepak terjangnya di dunia politik. Tapi kita udah tadi belum sampai ke sana, kita sudah semangat duluan ini masuk ke episode ketiga. Tapi kita sebenarnya masih di episode kedua. Dan nanti di yang kedua, seri kedua organisasi. Ranjangnya masih penuh, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Kita ngopi bareng Kiai Dubes. Ngopi bareng bersama Kiai Dubes Tosari Wijaya. Tapi ngopinya di rumah masing-masing. Kami hanya bisa berbicara, membincangkan sesuatu, tapi para pemirsa lah yang menilai apa hasil perbincangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.